Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang toksikologi BTP atau bahan tambahan pangan, di mana kita tahu ya bahan tambahan pangan itu bisa digolongkan menjadi dua macam, yaitu alami dan juga sintetis. Di mana penelitian tentang bahan tambahan pangan itu sudah banyak sekali, baik itu secara analisa zat-zat BTP-nya sampai efek-efek yang ditimbulkan ataupun orang yang keracunan dari bahan tambahan pangan itu sendiri. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai toksikokinetika dari bahan tambahan pangan, yaitu meliputi seperti bagaimana BTP tersebut bisa meracuni dalam tubuh, metabolisme xenobiotiknya seperti apa, kemudian efek-efek yang dihasilkan oleh orang yang keracunan BTP, serta analisis laboratorium untuk menemukan penyebabnya. Penyebabnya ini maksudnya keracunan tersebut disebabkan oleh BTP bagian apa, BTP jenis apa, karena kita tahu BTP itu jenisnya sangat banyak sekali, ratusan gitu ya, apalagi BTP yang dilarang gitu. Secara garis besar, bahan tambahan pangan itu digolongkan menjadi dua, yaitu alami dan juga sintetis. Nah, jika dipandang dari segi manfaat dan juga resiko, penggunaan bahan tambahan pangan yang sintesis terutama, itu dia lebih berbahaya dibandingkan bahan tambahan pangan yang sifatnya adalah alami. Di mana aspek keamanan dari pangan yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan bahan tambahan makanan yang melebihi dosis gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak penelitian yang menyebutkan efek samping dari bahan tambahan makanan. Oleh karena itu, di sini kita perlu tahu adanya regulasi dan juga pengawasan oleh pemerintah dengan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait gitu. Seperti peraturan tersebut telah tercantum ataupun dosis-dosis yang aman telah tercantum dalam BPOM, yang di Indonesia terutama adalah BPOM dan juga Depkes gitu ya. Kalau dari luar negeri seperti FDA dan juga organisasi-organisasi bahan pangan yang lainnya. Nah, ini berikut ini adalah beberapa dosis maksimum dari penggunaan bahan tambahan makanan atau BTM. Di sini saya beri contoh ada 4 BTM, yaitu yang pertama adalah siklamat, yang kedua adalah sakarin, di mana keduanya ini adalah pemanis buatan ataupun artificial sweetener gitu ya, dengan beberapa jenis kadar dosis yang berbeda-beda untuk lethal dosisnya. Kemudian ada pewarna sintesis yang diizinkan seperti Ponseu dengan dosis maksimumnya adalah 300 mg per kilogram. Kemudian ini juga ada pewarna jenis lain seperti Tartazin, Brilliant Blue, dan juga Sunset Yellow dengan dosis maksimalnya adalah 100 mg per kilogram berat badan. Untuk kategori bahan tambahan pangan ini dikategorikan ataupun dikelompokkan berdasarkan aturan penggunaan. Di sini ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori aman atau istilah lainnya adalah GRAS atau Generally Recognized as Safe. Kemudian kategori yang kedua itu adalah pemakaian aturan penggunaan atau yang disebutkan sebagai no GRAS. Nah, perbedaan keduanya di sini apa? Di sini dijelaskan pada slide ya. Kalau kategorinya aman ini maksudnya adalah bahan yang dosis penggunaannya relatif bebas dan juga tidak dibatasi. Istilahnya dia sangat aman sekali gitu, tidak perlu konsentrasi ataupun dosis cantuman dosis maksimum ataupun konsentrasi maksimum yang bisa diizinkan. Contohnya adalah penggunaan amilum. Amilum ataupun pati itu sering digunakan untuk sebagai pengental gitu ya pada masakan ataupun pada rumah makan yang menggunakan amilum sebagai pengental makanan mereka. Nah, itu sangat umum sekali dan juga sangat aman sekali. Dia termasuk kategori GRAS. Nah, sedangkan menurut FDA sendiri itu terdapat sekitar 600 jenis BTP yang termasuk dalam daftar zat aditif yang bersifat aman. Nah, jadi cukup banyak juga yang kategorinya adalah sebagai aman. Sedangkan perbedaan dari GRAS
adalah no grass. No grass ini maksudnya apa? Di sini adalah penggunaannya dibatasi gitu, ada aturannya, tidak sembarangan, dan juga apabila melebihi dosis itu bisa akan menyebabkan seperti keracunan ataupun overdosis dan menimbulkan efek-efek yang ditimbulkan pada organ-organ tertentu. Nah, di sini terutama pada mengacu pada tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh zat aditif. Oleh karena itu, penggunaannya sangat diatur sekali baik itu oleh undang-undang maupun berdasarkan dari beberapa riset dan juga penelitian, sehingga dikeluarkanlah undang-undang tersebut berapa kadar maksimal yang bisa digunakan. Nah, undang-undang ini diatur oleh peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 garing Menkes garing per garing 10 tahun 1999. Nah, ini ada 10 jenis dari bahan tambahan pangan yang penggunaannya dilarang oleh pemerintah. Sebenarnya tidak hanya 10 ini ya, tetapi 10 ini adalah yang sampai sekarang kebanyakan masih banyak digunakan gitu ya, yang sering digunakan oleh masyarakat dan banyak ditemui kasus-kasus baik itu yang terdeteksi pada makanannya maupun orang yang overdosis maupun keracunan bahan tambahan pangan yang ada zat-zat tersebut. Yang pertama di sini adalah ada asam borat dan juga turunannya ya, seperti natrium borat dan garam-garam yang lainnya. Kemudian ada asam salisilat dan garamnya, di mana kedua jenis ini itu termasuk bisa digunakan sebagai pengawet. Jadi penyalahgunaan pengawet gitu ya. Kemudian ada nomor 3 ini ada dietil pirokarbonat. Di sini digunakan dalam bentuk biasanya dalam bentuk cair, bisa pada saat melakukan pasteurisasi dingin dari jus buah, kemudian seperti wine, golongan wine dan juga bir. Nah, ini untuk proses pasteurisasi minuman-minuman tersebut. Kemudian ada dulsin. Dulsin ini termasuk pemanis buatan yang berbahaya gitu ya. Kalau sakarin tadi kan termasuk pemanis buatan yang diizinkan, masih dalam kategori aman. Kalau ini benar-benar dilarang penggunaannya. Kemudian ada kalium klorat, kemudian ada kloramfenikol. Nah, kalau kloramfenikol ini juga banyak digunakan sebagai pengawet, terutama pada pengawet-pengawet makanan kemasan dan juga ikan-ikan segar gitu ya. Banyak penelitian yang ditemukan bahwa ada pengawet jenis kloramfenikol yang digunakan untuk mengawetkan makanan gitu. Kemudian ada minyak nabati yang dibromisasi, kemudian ada nitrofurazon, ada formalin. Nah, formalin ini juga sangat banyak ditemukan terutama pada tahu ya, pada makanan tahu itu penyalahgunaannya juga sangat luas sekali. Dan juga yang terakhir ada kalium bromat. Di sini ada peraturan Kementerian Kesehatan RI untuk bahan tambahan pangan dengan nomor 722 garing Menkes garing per garing 1X garing 1988 tentang pengawet yang pertama, di mana pengawet itu BTP yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian dan perusakan lainnya pada bahan pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, itu adalah definisi dari pengawet berdasarkan Permenkes RI, di mana pengawet sendiri pada peraturan tersebut ada 26 jenis yang diizinkan. Contohnya seperti asam benzoat dan garamnya, kemudian ada asam sorbat dan garamnya, asam propionat dan garamnya, dan banyak lagi. Nah, ini termasuk pengawet yang bisa digunakan. Tetapi selain itu terdapat juga 9 jenis BTP yang dilarang juga pada peraturan Permenkes tersebut. Contohnya seperti asam borat, formalin, dan juga asam salisilat. Bahan tambahan pangan yang pertama kita bahas di sini adalah asam benzoat dan juga natrium benzoat. Natrium benzoat di sini adalah bentuk garam dari asam benzoat.
Untuk strukturnya sendiri, ini seperti yang ada pada gambar, di mana struktur dari asam benzoat, kemudian dan juga natrium benzoat. Kemudian gambar yang ketiga di sini adalah bentuk kristalnya. Natrium benzoat sendiri adalah suatu garam di mana bentuk kristalnya sendiri itu seperti kristal jarum yang ada di dalam slide situ. Dia sifatnya adalah stabil, tidak berbau, dan juga berwarna putih, ciri khas dari benzoat sendiri. Nah, asam benzoat itu terdapat secara alami, ada di dalam buah-buahan dan juga ada di dalam rempah-rempahan. Contohnya di dalam buah-buahan itu seperti pada cranberries, kemudian pada prunes, buah palm, kayu manis, dan cengkeh, baik cengkeh yang tua maupun cengkeh masak itu secara alami ada di dalam sana. Selain itu, asam benzoat itu juga terdapat secara alami pada produk-produk fermentasi seperti bir, dairy product, teh, dan juga anggur. Mereka digunakan sebagai bahan pengawet yang umum dan juga dia sifatnya adalah alami. Sedangkan menurut Chipley pada tahun 2005, asam benzoat itu dia sifatnya adalah dapat menghambat atau membunuh mikroba dengan mengganggu sifat dari permeabilitas dari membran sel mikroba dan menyebabkan gangguan pada sistem transport elektron. Untuk sifat-sifat fisik dan juga kimia dari asam benzoat dan juga natrium benzoat itu tertera pada slide. Apabila dari asam benzoat, dia sifatnya, kalau sifat kimianya adalah termasuk asam lemah, kemudian nilai konstanta disosiasi pada suhu 25 derajat adalah sekian, dan juga nilai pKa-nya. Untuk sifat fisiknya, dia dapat larut dalam pelarut etanol, kemudian sedikit larut dalam benzen dan juga aseton. Sedangkan kalau natrium benzoat, sifatnya adalah dia sangat mudah larut dalam air karena dia garam ya, dalam bentuk garam. Otomatis dia sifatnya mudah larut dalam air. Kemudian higroskopis. Kemudian pada RH di atas 50%, pH-nya adalah 7,5. Natrium benzoat juga dapat larut dalam etanol, metanol, dan juga etilen glikol. Kemudian bagaimana aktivitas dari asam benzoat dan juga bagaimana mekanisme penghambatan senyawa tersebut sehingga bisa digunakan sebagai pengawet. Tadi di awal setelah dikatakan bahwa asam benzoat maupun natrium benzoat itu kerjanya adalah mengganggu membran sel ataupun permeabilitas membran dari mikroba sehingga membran sel akan mengalami kerusakan sehingga bakteri akan mati dan tidak tumbuh gitu ya. Nah, jika kita lihat dari sifat asam benzoat, di sini akan dijelaskan bahwa asam benzoat itu sifatnya akan aktif sebagai antimikroba terutama pada pH yang rendah. Kemudian dalam keadaan larutan yang tidak terdisosiasi, di mana semakin tinggi pH, presentase asam yang tidak terdisosiasi akan semakin kecil, sehingga daya kerja asam benzoat akan semakin rendah. Di mana pengaruh pH pada disosiasi asam benzoat itu akan tertampak pada tabel yang ada di bawah di sini, di mana jumlah asam yang tidak terdisosiasi akan menurun dengan meningkatnya pH. Penggunaan dari asam benzoat dan juga natrium benzoat sebagai pengawet makanan itu terbatas pada makanan yang sifatnya adalah asam atau memiliki pH yang rendah. Nah, oleh karena itu benzoat itu dia justru lebih efektif berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada referensi itu dikatakan pada pH 2,5. Dia sangat efektif sekali benzoat tersebut. Tetapi dia kurang efektif pada pH di atas 4,5. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Pada pH yang rendah, dia asam tidak terdosisiasinya persennya lebih tinggi daripada pH yang semakin menuju ke netral. Nah, selain itu asam benzoat dia sifatnya adalah 100 kali
efektif, jadi 100 kali lebih efektif dalam larutan yang asam. Dan hanya asam yang tidak terdisosiasi yang mempunyai aktivitas antimikroba. Jadi berbeda ya apabila larutan asam tersebut terdisosiasi, ya otomatis asam benzoat tersebut akan percuma, akan tidak memiliki sifat antimikroba. Jadi tergantung juga dengan larutan asam, apakah larutan asam tersebut sifatnya terdisosiasi atau tidak. Sedangkan untuk sifat toksisitasnya dari natrium benzoat pada sebuah larutan, hasil dari molekul asam benzoat yang tidak terdisosiasi, di mana pada pH netral berjumlah kurang dari 4%, natrium benzoat diperlukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme fermentatif. Jadi pada pH netral dia dibutuhkan sekitar konsentrasi 4% untuk mencegah mikroorganisme yang sifatnya adalah fermentatif. Kemudian pada pH rendah, sekitar pH 2,3, data ini berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diperlukan konsentrasi natrium benzoatnya yaitu sebesar 0,0220%. Sedangkan pada pH 3,5, di mana pada pH tersebut adalah termasuk rentang pH sebagian besar jenis-jenis jus buah, itu diperlukan konsentrasi 0,06201%. Nah, di sini adalah ada tabel dari batas maksimum penggunaan asam benzoat di Indonesia. Data ini didasarkan pada SNI, Standar Nasional Indonesia nomor 01/0222 tahun 1955, di mana kadar asam benzoat yang diizinkan ataupun yang diatur dalam peraturan SNI tersebut adalah sebesar 0,06% sampai 0,01%. Nah, untuk kadarnya sendiri juga dibedakan berdasarkan nama BTP-nya. Apakah itu yang digunakan adalah asam benzoat atau dalam bentuk natrium benzoat. Nah, kemudian pada tabel sub yang kedua di sini itu adalah jenis dari bahan makanannya. Asam benzoat kebanyakan digunakan pada jenis-jenis makanan ini. Jadi lebih ke makanan yang dalam bentuk cair gitu ya, seperti kecap, kemudian makanan ringan yang dalam bentuk cair, kemudian acar, margarin, kemudian pekatan sari nanas, saus tomat, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada batas maksimum penggunaan yang juga sudah diatur dalam peraturan standar nasional Indonesia. Kalau dalam kecap itu sekitar 600 mg per kilogram. Nah, ini nanti bisa baca sendiri gitu ya. Nah, sedangkan untuk natrium benzoat itu lebih banyak pada makanan, kadang lebih condong ke makanan yang padat gitu. Ini contohnya ada pada jam dan juga jelly, kecap, minuman ringan, saus tomat, dan juga dan lain-lain. Nah, ini batas maksimumnya juga berbeda-beda tergantung dari jenis makanannya. Untuk toksikokinetik dari asam benzoat, dari metabolismenya, dari metabolisme zat-zat asing yang masuk dalam tubuh, di mana benzoat itu memiliki toksisitas yang rendah terhadap manusia dan juga hewan, karena di mana manusia dan juga hewan itu memiliki mekanisme detoksifikasi yang ada di dalam tubuh. Untuk tahapan metabolismenya, ini terjadi beberapa tahap gitu ya. Kita belajar tentang toksikokinetik dan juga dinamik yang
di awal kuliah dulu, ada beberapa tahap yang harus dilakukan pada proses detoksifikasi. Apakah senyawa tersebut berubah menjadi senyawa yang jauh lebih toksik, atau justru senyawa tersebut akan menjadi senyawa yang lebih lemah ataupun lebih tidak beracun, seperti proses detoksifikasi. Di sini untuk metabolisme xenobiotik dari asam benzoat memiliki 2 tahap, yang pada tahap pertama itu dikatalisis oleh enzim sintetase, yaitu asam benzoat akan diabsorpsi dari usus halus dan kemudian akan ada proses aktivasi melalui ikatan dengan CoA menghasilkan benzoil CoA. Nah, ini benzoat yang masuk dalam tubuh kemudian diabsorpsi melalui usus halus. Dari situ dia akan proses aktivasi. Nah, proses aktivasi ini membutuhkan enzim sintetase dengan ikatan CoA menghasilkan benzoil CoA. Kemudian masuk ke tahap 2. Tahap 2 di sini dikatalisis oleh enzim asil transferase, di mana benzil CoA yang dihasilkan pada tahap 1 dia berkonjugasi dengan asam aminoglisin yang ada di dalam hati membentuk asam hipurat, di mana mekanisme ini mengeluarkan kurang lebih sekian persen dari asam benzoat. Jadi pada tahap tersebut asam benzoat akan banyak sekali dirubah gitu ya. Nah, selanjutnya untuk proses eliminasi dalam tubuh, yaitu diekskresikan melalui urin, di mana sisa benzoat yang tidak dikeluarkan sebagai asam hipurat. Jadi ada beberapa benzoat yang tidak bisa dirubah ke dalam asam hipurat, maka dia akan didetoksifikasi melalui konjugasi dengan asam glukuronat dan kemudian akan diekskresikan melalui urin. Nah, ini reaksinya yang terjadi pada saat metabolisme xenobiotik dari benzoat. Yang pertama, di mana asam benzoat dengan membentuk ikatan dengan CoA akan membentuk benzoil CoA. Nah, ini pada fase 1. Kemudian pada fase 2 ataupun pada tahap yang kedua, benzoil CoA dengan asam aminoglisin dia akan membentuk asam hipurat. Nah, asam hipurat ini tergantung dari ketersediaan glisin yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi penggunaan glisin untuk proses detoksifikasi dari asam borat itu akan menyebabkan penurunan kadar glisin yang ada di dalam tubuh. Dimana oleh karena itu konsumsi dari asam benzoat ataupun garamnya seperti natrium benzoat tadi dapat mempengaruhi fungsi tubuh atau proses metabolik yang melibatkan glisin, karena glisin ini dia sangat penting untuk proses detoksifikasi benzoat tadi. Seperti contohnya akan mengalami penurunan kreatinin, glutamin, urea, dan juga asam urat. Nah, ini side effect-nya ya. Untuk analisis dari benzoat sendiri, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, mulai dari uji kualitatif sampai uji kuantitatif. Untuk uji kualitatif, di mana kualitatif itu hanya melihat ada atau tidaknya benzoat yang terdapat pada sampel. Di sini bisa menggunakan proses ekstraksi. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah penambahan NaCl dan juga NaOH 10%. Kemudian ada juga penambahan asam pekat. Asam pekat yang digunakan di sini adalah HCl. Kemudian proses ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut eter. Nah, setelah dilakukan proses ekstraksi beberapa kali untuk mengambil residu, untuk penampak uji positif dan negatifnya itu menggunakan FeCl3 5%. Nah, bila dikatakan positif adanya asam borat, asam benzoat itu apabila pada uji tersebut terbentuk endapan berwarna merah salmon. Nah, sedangkan untuk uji kuantitatifnya itu ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah spektrofotometri UV vis, yang kedua adalah HPLC, yang ketiga adalah menggunakan GC. Untuk spektrofotometri UV vis, ini tahap
preparasinya sebelum kita masukkan ke dalam spektro, kita tambahkan dulu NaCl, kemudian NaOH 10%, HCl pekat, dan juga dilakukan proses ekstraksi secara bertahap. Nah, preparasinya ini hampir sama dengan uji kualitatif untuk menarik asam benzoat yang ada di dalam sampel tersebut. Kita harus tarik dulu, kita harus keluarkan, kemudian pengotor-pengotor seperti protein, lemak, karbohidrat yang tidak dibutuhkan itu supaya hilang, sehingga tidak mengganggu pada proses pengukuran. Untuk pengukurannya sendiri, panjang gelombang yang digunakan adalah 272 nanometer. Ini berdasarkan dari penelitiannya Rongrong tahun 2013. Untuk metode yang kedua yang bisa digunakan yaitu menggunakan HPLC, menggunakan kromatografi dengan kolom yaitu oktadesilana. Kemudian dengan beberapa parameter yang harus kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah fase geraknya menggunakan fosfat berbanding metanol, yaitu 95 banding 5. Kemudian disaring dengan membran filter dengan ukuran 0,45 mikroam. Kemudian laju alirannya adalah 1,5. Detektornya menggunakan UV pada panjang gelombang 225 nanometer. Dan juga volume penyuntikan, kita masukkan sampelnya sebesar 20 mikroliter. Untuk yang metode kualitatif yang ketiga, menggunakan GC. Nah, untuk menggunakan GC di sini, ini disarankan beberapa sampel, terutama sampel makanan ya. Untuk sampel makanan yang bisa disarankan di sini seperti cairan, seperti jus apel dan lain-lain. Kemudian pasta almond, kemudian homogenat ikan. Dengan kita set konsentrasinya adalah 0,522 gram per kilogram. Untuk penentuan 0,5210 ppm benzoat dalam jus jeruk. Ini ada beberapa literatur yang harus dilihat memang untuk penentuan dengan GC. Salah satu literatur yang disarankan di sini adalah menggunakan AOAC. BTP selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah pemanis buatan, di mana BTP ini itu dapat menyebabkan rasa manis pada produk pangan yang tidak atau sedikit ya. Jadi yang tidak atau sedikit memiliki nilai gizi atau dalam hal di sini adalah kalori. Jadi pemanis buatan di sini sifatnya kalorinya adalah bisa jadi tidak ada, berbeda dengan gula biasa, tidak memiliki nilai gizi, kalorinya tidak ada. Bahan ini hanya boleh ditambahkan ke dalam suatu produk pangan dalam jumlah tertentu. Karena pemanis buatan itu berbeda dengan gula seperti pemanis alami gitu ya, dimana pemanis buatan rata-rata manisnya itu jauh lebih manis daripada gula biasa. Pemanis buatan ini pada awalnya kenapa kok bisa diciptakan ya, namanya juga buatan, berarti dia sifatnya adalah tidak alami. Kenapa kok awal-awalnya ini bisa diproduksi atau bisa dibuat? Karena fungsinya dahulu kala itu untuk memenuhi ketersediaan produk makanan dan minuman terutama bagi para penderita diabetes gitu. Dimana kita tahu orang yang menderita diabetes itu gizinya harus terkontrol, pemasukan kalorinya harus terkontrol supaya tidak menimbulkan lonjakan kalori ataupun lonjakan kadar gula dalam darah. Nah, pemanis buatan di sini kadar gulanya, istilahnya kalorinya, nilai gizinya itu dibuat tidak ada ataupun dibuat 0. Nah, pemanis buatan juga teratur dalam peraturan BPOM dan juga SNI. Dari nomor SK-nya adalah HK0005514547 yang ada dalam slide, di mana pada peraturan teknis itu terdiri atas beberapa ketentuan. Ini ada nomor A sampai nomor F, bagaimana pemanis buatan itu harus diatur. Untuk selanjutnya, peraturan teknis tersebut juga tertuang dalam bentuk Peraturan Standar Nasional Indonesia
atau SNI dengan nomor 016993/2004. Pada SNI nomor tersebut, di situ mengatur sebanyak 13 jenis pemanis buatan yang ada. Nah, 13 jenis itu apa saja? Nah, 13 jenis ini yang terlihat pada tabel yang ada di slide berikut. Nah, ini jenis BTP dari pemanis buatan, ada alitam sampai sukralosa. Nah, ini mungkin ada beberapa jenis pemanis buatan yang sering kita dengar gitu ya, seperti manitol, kemudian sakarin, siklamat, sorbitol. Nah, itu termasuk bahan pemanis buatan yang paling banyak ada di pasaran, terutama seperti sakarin dan juga siklamat. Nah, sakarin dan juga siklamat itu nilai kalorinya kalau kita lihat adalah 0 kilokalori per gram. Jadi bisa dikatakan orang yang diabetes, pengganti gulanya adalah jenis sakarin dan juga siklamat gitu. Nah, ini ada tabel yang saya ambil dari literatur, bagaimana perbandingan kemanisan sweetness apabila kita bandingkan dengan gula pada umumnya. Nah, ini perkembangan artificial sweetener dari masa ke masa, mulai dari tahun 1981 sampai tahun 2002. Nah, ini aspartam itu masuk ke dalam pasar tahun 1981, dia paling lama aspartam itu pemanis buatannya, di mana kadar kemanisannya itu adalah 200 kali lebih manis daripada gula biasa. Kemudian pada tahun 1988, pemanis buatan yang dibuat itu dinamakan SK atau S-sulfame potassium. Nah, untuk kadar kemanisannya dia sama dengan aspartam, yaitu 200 kali lebih manis daripada gula. Nah, untuk popular user ataupun pengguna yang paling banyak itu lebih banyak para penderita diabetes gitu, dimana dia adalah zero kalori atau karbohidrat, yang lebih populer menggunakan adalah para penderita diabetes. Kemudian tahun 1879, wah ternyata ini yang lebih lama ya, sakarin dikeluarkan, pemanis sakarin, dimana sakarin itu kemanisannya jauh lebih tinggi daripada pendahulu aspartam dan juga SK, yaitu 300-400 kali lebih manis daripada gula. Kemudian ada sukralosa dan juga neotam. Yang paling baru adalah neotam tahun 2002. Nah, di sini untuk kadar kemanisannya ternyata dia paling tinggi, sekitar 7.000 sampai 13.000 kali lebih manis daripada gula. Sedangkan ini adalah bahan tambahan pangan yang dilarang berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 722-Menkes/per/9 tahun 88 tentang bahan tambahan pangan yang aman untuk ditambahkan ke dalam produk pangan dan daftar BTP yang dilarang digunakan. Nah, ini ada 10 jenis BTP yang dilarang, sama seperti slide yang di awal ya, ada apa saja di situ. BTP yang dilarang yang pertama akan kita bahas di sini adalah formaldehid atau yang lebih dikenal sebagai formalin, nama dagangnya. Formalin ini banyak digunakan oleh produsen pengolahan ikan karena sifatnya adalah sebagai antibakteri. Nah, kalau untuk dalam makanan seperti daging ikan, kemudian dan daging-daging yang lain itu beberapa ya, jadi produsen yang curang mereka menggunakan formalin karena memiliki sifat antibakteri, jadi supaya lebih lama, lebih awet. Selain itu, selain dalam daging-dagingan untuk pengawetan, formalin juga banyak ditemukan kasusnya di tahu. Jadi di tahu juga banyak formalin yang disalahgunakan oleh produsen supaya awet, kemudian tahan lama dan juga kenyal.
Nah, kenapa kok formalin itu bisa dikategorikan sebagai BTP yang dilarang? Karena formalin itu memiliki sifat yang karsinogenik. Dia sangat berbahaya jika dikonsumsi. Selain itu juga berbahaya jika kita melakukan kontak dengan formalin. Jadi apabila kita terpapar langsung secara terkena pada tangan, pada kulit tangan, baik itu secara absorpsi pada kulit maupun inhalasi secara dengan kita menghirup, karena kita tahu ya formalin itu sifatnya adalah dia mudah menguap, sangat mudah menguap gitu. Jadi sangat berbahaya sekali karena dia memiliki sifat karsinogenik itu tadi. Banyak juga penelitian terhadap hewan coba seperti tikus dan juga anjing dapat menunjukkan bahwa formalin dapat mengakibatkan kanker pada saluran cernanya. Sedangkan penelitian lain juga telah memaparkan pada pekerja tekstil akibat terpapar oleh formalin secara inhalasi dapat meningkatkan risiko kanker tenggorokan dan juga hidung. Jadi tergantung dari mana jalurnya kita terpapar, secara apa, secara oralkah, kemudian secara inhalasikah, dan lain-lain gitu. Berikut ini adalah efek yang bisa dihasilkan apabila kita terpapar oleh formaldehid, baik itu secara absorpsi, inhalasi, maupun oral. Yang pertama adalah absorpsi, terutama absorpsi pada kulit gitu. Apabila kita terpapar secara langsung melalui kulit secara absorpsi, yang pertama adalah efeknya kulit akan mengeras gitu. Kemudian dapat menimbulkan kontak dermatitis ataupun alergi pada kulit. Selain itu juga menghasilkan reaksi sensitivitas seperti alergi itu tadi. Kemudian apabila kita terpapar secara inhalasi, baik itu kita secara tidak langsung ataupun secara tidak sengaja dengan menghirup uap dari formaldehid, maka efek yang dihasilkan yang pertama kita bisa sesak nafas, kemudian iritasi organ mukosa, hidung, dan juga tenggorokan, di mana jalur-jalur pernafasan pasti akan terkena juga. Yang ketiga adalah oral. Melalui oral berarti kita secara tidak sengaja termakan formalin yang ada di dalam makanan ataupun secara tidak langsung gitu ya. Nah, jika terkena organ reproduksi wanita akan menimbulkan gangguan menstruasi, ini salah satu efeknya, efek toksiknya, kemudian toksemia dan juga anemia pada orang yang hamil, kemudian peningkatan absorpsi secara spontan. Nah, selanjutnya bahan tambahan pangan selanjutnya yang dilarang yaitu ada asam borat dan juga asam salisilat. Nah, asam borat dan juga asam salisilat di sini saya carikan satu. Kenapa? Karena keduanya ini memiliki sifat yang sama. Nah, keduanya ini adalah sifatnya digunakan sebagai pengawet pada makanan mentah gitu ya. Kemudian kalau boraks dia digunakan sebagai pengenyal makanan selain digunakan sebagai pengawet. Contohnya pada bakso, kemudian pada mie, pada kerupuk. Nah, itu banyak sekali sudah ditemukan di pasaran. Kemudian kalau asam salisilat itu lebih banyak digunakan pada sayur-sayuran, menjaga agar tetap segar. Kemudian jadi pada awalnya asam salisilat ini digunakan sebagai antiseptik, di mana fungsinya adalah untuk memperpanjang daya keawetan. Nah, itu lebih sering digunakan pada sayuran tersebut. Nah, selanjutnya untuk analisis. Jadi untuk analisis dari bahan tambahan pangan, yang pertama identifikasi dari kadar formalin. Ini ada beberapa hal
yang harus dilakukan, cara kerja maupun tahap-tahapannya. Untuk bahan dan alat, kemudian ada cara kerja. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan analisis menggunakan spektrofotometer, otomatis kita harus melakukan preparasi terlebih dahulu, preparasi sampel. Nah, untuk preparasi sampel yang bisa kita gunakan, di sini kita menggunakan sampel makanan, gitu. Tergantung dari makanan apa yang kita ambil. Nah, ini kira-kira 20 gram sampel makanan yang kita ambil, kemudian kita haluskan, dilarutkan dalam aquades, kemudian kita lakukan proses destilasi. Proses destilasi di sini menggunakan larutan asam fosfat. Nah, setelah didapatkan destilat, kita larutkan dalam 2 ml larutan asam kromatoprat, kemudian dihomogenkan dan juga dipanaskan dalam penanas air mendidih 15 menit. Nah, untuk menunjukkan adanya formalin itu ditunjukkan oleh warna ungu pada larutan. Nah, untuk kuantitatifnya kita bisa menggunakan spektrofotometer, yaitu langsung diukur pada panjang gelombang tertentu. Otomatis kita harus menentukan panjang gelombang maksimumnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk identifikasi senyawa boraks, metode yang umum ya, metode yang tren dilakukan untuk senyawa boraks di sini adalah menggunakan kertas kurkumin. Kalau kertas kurkumin kita tidak punya, ya berarti kita harus preparasi sendiri dengan menggunakan larutan kurkumin. Nah, untuk uji tersebut ini termasuk uji kualitatif gitu ya, karena kita harus melihat perubahan warna yang terjadi pada kertas kurkumin, dimana kertas kurkumin itu warnanya kuning kecoklatan. Apabila positif senyawa borak akan menjadi warna hijau gelap, hijau biru gelap gitu. Otomatis kita harus melakukan preparasi terlebih dahulu, kita harus keringkan, kemudian dilarutkan dengan asam kuat seperti HCl, dan juga terakhir adalah kita harus membasahkan, harus dibasahkan menggunakan larutan NH4OH encer dan dites dengan larutan kurkumin ataupun kertas kurkumin. Selanjutnya adalah identifikasi asam salisilat. Bahan dan juga alat ini menggunakan ekstraksi, metodenya menggunakan ether, kemudian larutan FeCl3, corong pisah, dan juga gelas ukur. Nah, ini untuk ekstraksinya kita menggunakan ekstraksi cair-cair ya, dengan corong pisah. Pelarutnya ether, kemudian dilakukan ekstraksi biasanya sekitar 3 atau 4 kali, sehingga sampai didapatkan residunya. Nah, residu tersebut kita tes dengan larutan FeCl3 6,5%. Nah, positifnya apabila ada asam salisilat pada sampel itu ditunjukkan oleh warna ungu violet.